hari Minggu tanggal 10 Mei biasa kita merayakan hari Mother's Day. Dan hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Change the world. To all the world, tell the news of the risen one. All may come, anyone, just believe. I will go into all the world, share the hope found in God's own Son. Though He died, He rose alive and set us free. Oh, we can change the world. We can change the world. Spread the truth of God's word. We won't stop till all have heard. We can change the world. I will go into all the world, reach a heart in the farthest place, and I know where I go, you will be. I will go into all the world, point the lost to your saving grace, and I pray, Lord, today be with me. Oh, we can change the world. We can change the world. Spread the truth of God's word. We won't stop till all have heard. We can change the world. Spread the truth of God's word. We won't stop till all have heard. We can change the world. We can change the world. Let's go change the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines
karena kita memperingati hari Mother's Day, maka Edelyn akan membacakan puisi untuk semua ibu yang mendengarkan dan mengikuti acara ini. Mommy, I know it isn't easy to be a mommy like you. I know that I keep you busy and there's so much for you to do. I'm glad that you are my mommy. Though I am little, I understand all the love you give to me. That it's you who takes my hand to teach me about the wonders of life, to guide and show me the way to make sure I'm safe and happy each and every day. You are the best mommy. This is a special gift made for you. I give it to you with all my love. Lots of hugs and kisses too. Ibu, saya tahu tidak mudah menjadi ibu sepertimu. Saya tahu bahwa saya membuatmu sibuk dan banyak hal yang ibu harus lakukan. Saya senang bahwa ibu adalah ibu saya. Meskipun saya masih kecil, saya mengerti semua cinta yang ibu berikan kepada saya. Ibulah yang mengambil tangan saya untuk mengajarkan saya tentang keajaiban hidup, untuk membimbing dan menunjukkan kepada saya cara untuk memastikan saya aman dan bahagia setiap hari. Ibu adalah ibu terbaik. Ini adalah hadiah spesial yang dibuat untukmu. Aku memberikannya kepadamu dengan semua cintaku, peluk dan cium juga. Ibu, terima kasih engkau selalu berada di sampingku dan selalu percaya padaku. Bahkan di saat semua orang pergi menjauhiku, Ibu engkau yang terbaik. Selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day. Selamat pagi untuk anak-anak You Are Kids. Hari ini saya pertama kali melayani di sekolah minggu You Are Kids, GPDI Bintan Center. Nah, pada minggu ini tanggal 10 kita merayakan Mother's Day. Nah, cerita kali ini tentang God provide a deliverer. Tuhan memberikan pertolongan. Nah, kalau misalnya kalian lihat, anak-anak lihat di situ kan ada gambar. Ada baby ditaruh di dalam keranjang. Terus itu kakaknya yang mau ditaruh babynya ke sungai. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Yuk, yang ada Alkitabnya di rumah, semuanya ambil Alkitabnya. Terus yang kelas besar yang sudah bisa buka Alkitabnya, yuk bukanya semuanya di Keluaran 1 ayat 1 sampai Keluaran 2 ayat 10. Jadi kita punya satu pasal lebih. Dari Keluaran pasal 1 itu full sampai ayat yang ke-22 ceritanya. Terus dari Keluaran 2 sampai ayat 10. Nah, kita ceritanya mulai dari situ. Nah, ceritanya kan di sini sudah ada babynya ditaruh di dalam keranjang, terus ada kakaknya di situ, di tepi sungai. Yuk, kita lanjut. Nah, sebelum ceritanya, awalnya, next slide, ceritanya di situ di pasal 1 ayatnya yang pertama di situ diceritakan kalau ada 12 suku bangsa Israel. Nah, 12 suku bangsa Israel ini waktu itu kan mereka tinggalnya di Mesir. Waktu itu ada saudaranya, kalau kalian tahu ceritanya, tentang anak yang disayang sama papanya, terus tiba-tiba saudaranya itu jual ke negeri orang. Nah, di situ di Mesir dia jadi seorang kepala, seorang pemimpin di sana. Jadi dia bawa semua keluarganya tinggal di Mesir di sana. Akhirnya semuanya di sana, mereka tinggal di sana. Nah, pas setelah rajanya sudah meninggal, ada satu raja lagi yang bangkit, raja yang berkuasa yang gak kenal sama si, siapa ya namanya? Oke, namanya Yusuf. Ada Yusuf di situ ya. Yusuf ini berkuasa di situ. Yusuf berkuasa di tanah Mesir. Setelah raja ini sudah meninggal, jadi
orang Israel ini tambah lama tambah banyak mereka. Orang Mesir ini jadi takut sama mereka karena mereka semakin hari semakin banyak. Karena Tuhan buat mereka semakin hari semakin banyak. Nah, di situ di ayat yang ke-11, Keluaran 1 yang ke-11 dibilang kalau mereka dibuat kerja paksa. Biar mereka harus tetap bekerja, nggak boleh karena mereka tinggal di negeri orang Mesir. Jadi nggak boleh mereka senang-senang di sana, harus kerja paksa di sana. Nah, tapi Tuhan pegang janji mereka. Waktu mereka sudah banyak di sana, si Raja Mesir ini kasih tahu, Firaun ini kasih tahu, kalau misalnya orang Mesir ini mau pengen punya anak lagi, ada yang ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu ini pas mereka melahirkan, anaknya ini diambil, nggak boleh sampai anaknya hidup lagi, supaya orang-orang Israel ini bakalan nggak ada keturunan selanjutnya. Tapi Tuhan Yesus punya rencana sama mereka, ada 2 orang bidan, Tuhan Allah punya rencana sama mereka. Ada 2 orang bidan yang namanya bidan bidan Safra di ayatnya yang Keluaran 1 ayat 16 sampai 17. Ya, di situ Keluaran 1 ayat 16 sampai 17. Coba dibuka, di situ ada ayatnya. Dibilang, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperlihatkan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi 2 bidan ini membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, waktu Raja Firaun tahu mereka berbuat baik seperti itu karena mereka takut sama Tuhan, Raja Firaun ini panggil 2 bidan ini, terus ketemu sama mereka. Ketemu sama Raja Firaun 2 bidan ini. Tapi 2 bidan ini bilang kalau misalnya orang-orang Israel ini perempuan-perempuannya itu kuat, perempuan-perempuannya itu sehat. Jadi pas 2 bidan ini datang, sudah keluar duluan babynya, jadi mereka nggak bisa buat apa-apa lagi. Nah, setelah bidan-bidan ini buat kebaikan sama orang Israel, bidan-bidan ini juga diberkati sama Tuhan. Nah, tapi si Raja Firaun ini masih tetap aja, dia masih tetap punya cara yang jahat lagi. Jadi dia bilang semua anak-anak laki-laki itu harus diambil, terus dibuang ke Sungai Nil. Ditaruh aja di Sungai Nil kayak gitu, semua anak laki-laki, perempuannya dibiarin hidup. Nah, di ayat yang ke-22 itu perintah dari Raja Firaun. Nah, tapi selanjutnya ada 1 bayi yang lahir pada waktu itu. Bayi Musa. Kenapa dia namanya bayi Musa? Kita belum ya. Karena belum lanjut ke situ, jadi kita langsung ke bayi Musa ini. Waktu bayi Musa ini lahir, mamanya lihat mukanya itu merah-merah, mukanya itu cantik kayak cewek. Jadi kalau misalnya orang mau lihat, itu pasti aja, oh ini baby girl, gitu. Ini anak cantik, anak cewek, bukan anak cowok. Jadi mamanya berani untuk simpan dia selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini, baby Moses ini ada di dalam rumah. Pada suatu waktu, karena dia sudah tambah lama, tambah gede, sudah mulai kelihatan kalau dia anak laki-laki, mamanya udah mulai takut. Jadi mamanya bawa sama kakaknya, bawa baby Moses, bayi Musa ini ke Sungai Nil. Nah, di situ di dalam Exodus 2, Keluaran 2, ayat yang ke-3 dan 4 dibilang, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakannya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil.
Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Nah, waktu baby Moses ini, bayi Musa ini kakaknya taruh di Sungai Nil, kakaknya nggak biarin, tapi kakaknya lihat dari jauh. Dia mau pastiin adiknya ini selamat nggak? Adiknya ini gimana ya nanti? Apakah tiba-tiba ada buaya datang atau gimana gitu kan pas di Sungai Nil? Tapi ingat, Tuhan Yesus punya rencana. Bukan Tuhan Yesus tapi Allah waktu itu punya rencana. Tuhan punya rencana kalau suatu waktu Musa ini bakalan jadi pemimpin. Nah, waktu Musa ini sudah di air di Sungai Nil, nah di situ ada putri Firaun. Putri Firaun ini lagi sama dayang-dayangnya, lagi main-main di Sungai Nil. Pas dia lihat, kok apa itu yang jalan di sungai itu kayak keranjang gitu. Jadi dia suruh dayang-dayangnya ngambil. Dia pergi ngambil, ternyata ada seorang bayi laki-laki yang lagi menangis. Bayi ini lagi nangis karena mungkin dia sudah haus, dia nangis. Nah, pasti putri Firaun ini lihat, dia langsung sayang sama bayi ini. Nah, pas itu kakaknya ada di situ, kakaknya langsung cepet-cepet datangin lagi. Kakaknya bilang, kalau putri Firaun pengen, nanti saya akan cari seorang ibu yang mau menyusui bayi ini, supaya bayi ini bisa tetap sehat. Nah, putri Firaun ini cepet bilang, iya boleh, kamu boleh panggil seorang ibu supaya bisa ibu ini merawat anak ini, bayi Musa ini. Jadi kakaknya cepet-cepet pergi cari ke mamanya. Dia ketemu sama mamanya. Jadi selama bayi Musa ini masih kecil, dirawat sama mamanya Musa sendiri. Nah, di situ arti nama Musa adalah karena aku telah menariknya dari air, dalam Keluaran 2 ayat 10. Ingat, arti nama Musa kalau dalam Keluaran 2 ayat 10, karena aku telah menariknya dari air. Atau kalau biasa kita bilang, anak yang diangkat dari air. Itu arti Musa. Nah, karena sampai mau kesimpulannya tentang Musa, tentang pertolongan dari Tuhan. Nah, kemolekan bayi Musa menandakan bahwa Tuhan mempunyai hal yang istimewa untuk Musa. Tuhan memakai tangisan bayi dan seorang putri untuk menunjukkan belas kasih Allah kepada Musa. Dan Allah memastikan bahwa Musa di masa kecilnya dibimbing di dalam kebenaran iman lewat orang tuanya, sebelum dia diadopsi dan masuk ke dalam keluarga kerajaan. Makanya Musa waktu dari kecil dia dirawat oleh ibunya sendiri, orang Israel sendiri. Nah, kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan di Roma 8 ayat 28 dibilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lagi, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat ya, Roma 8 ayat 28. Sampai di sini cerita karena hari ini ada pengumuman sedikit untuk lomba Paskah. Siapa yang belum kumpulkan untuk lomba itu, siapa yang belum kumpulkan, tolong dikumpulkan. Sebelum tanggal 15 Mei sudah dikumpulkan ke gurunya. Terus, untuk hari ini kita tidak ada activity ya, hanya cerita. Tapi nanti akan dibagikan Mother's Day gifts untuk semua ibu-ibu yang ada di rumah.
Hanya itu saja. Happy Mother's Day for all moms at home. Thank you. Hari ini kita mau selesaikan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau menyediakan pertolongan bagi kami yang mau mengandalkan akan Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di rumah, biar mereka Tuhan dapat menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi seluruh ibu-ibu yang ada di GPDI Bintan Center, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk mengurus setiap anak-anak yang ada Tuhan, biar anak-anak ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan dan bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kamu tutup ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.